Ada banyak faktor, baik internal, genetik, maupun eksternal, lingkungan, yang dapat memengaruhi kebahagiaan dalam hidup. Namun terlepas hal itu, kita sebenarnya memiliki kekuatan di dalam diri untuk bisa menjadi lebih bahagia. Kita cenderung percaya bahwa kita akan bahagia ketika kondisi tertentu terpenuhi, ketika kita telah mencapai ini atau itu. Tapi itu adalah mitos yang umum. Demikian penuturan profesor di Departemen Psikiatri di University of California, San Francisco, peneliti dan salah satu pencipta The Big Joy Project, Elisa Apple, PhD. Elisa Apple mengungkapkan, kita tidak perlu berharap bahwa kita akan merasa lebih baik suatu hari nanti, karena kita memiliki lebih banyak kendali daripada yang kita pikirkan. Kita bisa mengambil kendali dan menemukan apa yang bisa kita lakukan sekarang, seperti hal-hal kecil yang bisa meningkatkan perasaan senang atau puas, ujar Elisa Apple. Kekuatan kebiasaan untuk merasa lebih bahagia meningkatkan perasaan gembira dan bahagia secara berkelanjutan terletak pada kekuatan kebiasaan. Kebiasaan terbentuk ketika kita mengulangi perilaku. Kebiasaan itu tertanam di dalam kabel saraf kita, di ganglia basal, ungkap Apple. Secara sadar mengadopsi kebiasaan dan dengan mindful memerhatikan efek menyenangkannya, akan memanfaatkan kekuatan sistem penghargaan positif yang sudah ada di otak. Nah, Elisa Apple lantas membagikan sejumlah kebiasaan sederhana yang dapat kita lakukan untuk melatih otak agar dapat menciptakan kebahagiaan sebagai berikut. 1. Lakukan setidaknya 5 tindakan kebaikan setiap hari. Bisakah kita mencoba melakukan 5 perbuatan baik untuk orang lain? Pikirkanlah untuk memberi orang lain momen kecil yang membahagiakan, kata Elisa Apple. Misalnya, mengirimkan pesan yang menghibur kepada teman, menanyakan kabar orang tua, menulis komentar positif di media sosial, memungut sampah di jalan, dan membawakan penjaga pintu rumah kita secangkir kopi. Tidak perlu hadiah besar atau label harga di sini, ujar Elisa Apple. 2. Fokus pada rasa syukur. Bersyukur bisa dilakukan dengan membuat tulisan atau mengucapkannya dengan lantang setiap hari. Buatlah daftar hal-hal yang kita syukuri, baik yang kecil maupun yang besar, ungkap Elisa Apple. Rasa syukur adalah penangkal stres. Kita dapat mengatur diri kita ke arah yang lebih positif untuk hari itu jika kita memulai pagi dengan rasa syukur. Saat kita bangun, pikirkan sesuatu yang kita syukuri, saran Elisa Apple. 3. Pergi berjalan-jalan di alam terbuka. Pergilah keluar rumah setiap hari dan biarkan cahaya alami, suara, aroma, dan lingkungan sekitar mengurangi stres dan meningkatkan semangat. Keluarlah dan perhatikan pemandangan atau kehijauan di sekitar dengan membuka semua indera kita dan bergerak dengan penuh kesadaran atau mindful, kata Elisa Apple. 4. Membingkai ulang peristiwa negatif untuk menemukan hikmah. Hal-hal buruk terjadi dan akan terus terjadi. Akui rasa sakit, ketidaknyamanan, dan kemarahan dari semua itu. Tetapi kemudian, bekerja keraslah untuk mengubah perspektif dengan menemukan manfaat dalam hal buruk yang terjadi sehari-hari, terang Elisa Apple. Satu hal yang bisa dilakukan ketika kita merasa terjebak dalam cara-cara pesimistis adalah dengan memulainya dari hal yang lebih kecil. Lihatlah apakah kita bisa mengubah perspektif untuk menemukan sesuatu yang lebih netral tentang kemunduran atau keluhan. Situasi itu sangat menyebalkan, tapi bisakah kita menoleransinya? Apakah itu akan berlalu? Pernahkah kita mengalami hal serupa sebelumnya? 5. Memanfaatkan peristiwa positif untuk orang lain. Hal ini sejalan dengan menunjukkan kebaikan kepada orang lain, tetapi ini benar-benar tentang mendengarkan dan hadir untuk orang yang kita cintai. Mintalah dan dengarkan secara aktif cerita tentang apa yang berjalan dengan baik dalam kehidupan orang lain, kata Elisa Apple. 6. Lebih sering mengafirmasi nilai-nilai yang paling penting. Ingatkan diri kita tentang apa yang paling kita hargai di dunia ini, lalu perhatikan apakah kita hidup untuk nilai-nilai tersebut atau tidak. Elisa Apple menyarankan untuk membuat peringkat pentingnya 4 nilai inti dan tulislah penjelasan singkat tentang bagaimana nilai-nilai tersebut muncul dalam kehidupan kita.
Sering-seringlah kembali ke daftar nilai ini untuk membantu kita membuat keputusan sulit, mengarahkan diri kembali ke arah kepuasan, dan pada akhirnya menemukan lebih banyak tujuan dan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari, ungkap Elisa Apple. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.